Untuk sementara Xiao Yan tidak mengerti maksud tindakan Si. Semuanya selesai pada akhirnya mereka semua saling bertentangan, penuh kekurangan bahkan ada satu saya khawatir Xiao Yan tidak dapat melihat perasaan itu, seolah-olah dia sengaja mengungkap semua ini, yang Xiao Yan tidak mengerti adalah mengapa dia melakukan ini, meskipun aku tidak bisa memahami wanita ini sedikit pun, tapi sepertinya semua yang dia lakukan tidak hanya tidak ada salahnya dia bahkan memberi saya berkah yang luar biasa. Saya trauma dengan serangan pria jelek itu. Sepertinya aku terpojok namun nyatanya, hal itu memungkinkan tubuh fisik dewa asli saya menerobos ke alam leluhur. Semua yang dilakukan empat sepertinya dia menganiaya Xiao Yan. Padahal, semua pengaturan ada dalam perhitungannya. Bahkan untuk membantu Xiao Yan jangan ragu kehilangan klon. Melalui ilusi ini si tidak hanya ingin menunjukkan padaku kenangan akan Raja Jahat. Poin yang lebih penting saya khawatir saya tidak dapat melihat apa yang terjadi sebelumnya, tujuan melakukan semua ini hanya ingin aku tahu inilah yang dia lakukan untukku. Dari awal tujuan sebenarnya tidak pernah berubah terlalu keras, ambil saja sesuatu yang lembut memahami apa yang saya butuhkan, cobalah yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan saya wanita ini tidak heran bahkan Dewa Jiuyang pun begitu takut padanya, Xiao Yan mengetahui apa yang telah dilakukan Si. Saya berharap dapat memenangkan hati Xiao Yan, dengan cara ini sehingga membangun beberapa emosi dengan Xiao Yan, tidak ada tujuan yang terlalu rumit lagi pula, dengan kekuatannya, saya khawatir kekuasaan bukan lagi tujuan yang dia kejar, siapa yang bisa mengetahui dengan jelas apa sih yang dipikirkan orang kuat seperti itu. Saat ini, Xiao Yan selalu melihat dari sudut pandang Raja Jahat, merasakan pertempuran ini, tapi dengan pertarungan gambarnya menjadi buram, Xiao Yan tahu fantasi ini hampir berakhir apa yang dikatakan Lantian memang benar. Setiap orang akan mengalami ilusi yang berbeda-beda pada akhirnya, saya tidak mendapatkan apapun, tidak ada aturan yang keras dan cepat mencoba melanggar aturan itu aturanmu, dan ketika ilusi ini akan berakhir, suara Raja Jahat tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut setelah keluar dari ilusi, Xiao Yan tiba-tiba melihat sekeliling dia benar-benar mendapati dirinya berdiri di luar istana abadi Tianjun, telapak kakiku yang terangkat masih melayang di udara, sosoknya belum benar-benar memasuki istana abadi Tianjun. Saat ini, di samping Xiao Yan kecuali bentuk tubuhnya ada 4 orang lainnya, gerakan mereka hampir mirip membuat gerakan, mengangkat kakinya buka mata tidak ada kilau di matanya, ini seperti terjebak di tempat dalam keadaan linglung, melihat keempat orang itu Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit, aku pasti bertingkah seperti ini, tadi keempat orang ini tidak memilih untuk berkomplot melawannya. Mungkin mereka benar-benar tidak berani jika Anda belum pernah melihat pertarungan Xiao Yan, mungkin si bungkuk masih mempunyai pemikiran seperti itu, tapi setelah pertempuran itu Xiao Yan, dengan kekuatan satu orang, bunuh mereka semua kekuatan seperti itu beraninya mereka membuat rencana lagi, Xiao Yan mencoba memasuki istana abadi Tianjun lagi, kekuatan penahan yang kuat segera menyelimuti tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan menunjukkan tekad telapak kakinya tiba-tiba melangkah ke dalam kegelapan. Segala sesuatu di depanku menjadi redup, Xiao Yan menginjak tanah dapat merasakan kali ini saya benar-benar memasuki istana abadi Tianjun. Bukan fantasi hanya nyala api yang menari, gumpalan api putih padam hilangkan semua kegelapan ini, seluruh gambar istana abadi ditampilkan di depan Xiao Yan di istana abadi ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Penciptaan Tianjun Zoo tidak seperti yang dibayangkan. Di garis depan hanya meja yang rata dan bersih Xiao Yan mengambil langkah berjalan menuju meja di istana peri, yang tenang suara langkah kaki Xiao Yan bergema di antara mereka,
di meja ini ada teko di dalamnya dan 2 cangkir teh. Dalam cangkir teh diisi dengan teh. Cangkir teh menghadap Xiaoyan diisi dengan teh penuh sekali hingga hampir meluap. Minum dengan anggur dan menghormati orang, teh penuh dengan tipu daya. Sepertinya Anda ingin mengajak saya keluar, bukan? Kekuatan jiwa Xiaoyan tersapu, jelas tidak ada nafas di sini namun teh di cangkir masih mendidih panas. Anda juga bisa melihat uap air naik seolah-olah secangkir teh ini baru saja dicurahkan, tanpa nafas. Jadi dari mana teh ini berasal? Xiaoyan duduk bersila di kasur di samping meja. Saya ingin memintanya pergi dari sini. Tidak semudah itu, teman kecil minum teh. Pada saat ini di atas meja di depan Xiaoyan tiba-tiba sederet kata muncul. Xiaoyan bingung. Ulurkan tanganmu. Dia mendekatkannya ke cangkir teh yang berisi teh. Tapi saat Xiaoyan menyentuh cangkir teh dengan jarinya, tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi. Angin bertiup melintasi wajah Xiaoyan. Istana peri redup di depan Anda seolah tertiup angin ini. Istana peri yang bobrok telah diberi tampilan baru bersinar terang bahkan terdengar suara orang berbicara di telingaku. Xiaoyan linglung di depan matanya, seorang lelaki tua muncul melihat Xiaoyan, teman kecil minum teh, kali ini yang keluar adalah sebuah suara orang tua tersenyum. Xiaoyan mengambil cangkir teh dengan bingung. Aroma manis teh mengalir melalui hidung, masuk ke jantung, dan limpa. Cangkir tehnya juga tidak diisi teh tapi tidak lebih, tidak kurang tepat sekali. Apa yang kamu tanyakan, teman kecil? Setelah melihat Xiaoyan minum teh, orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Xiaoyan tercengang. Dia datang untuk mencari peruntungan. Tian Junzu tidak menanyakan apapun. Apakah kamu tidak memiliki keraguan di hatimu, teman kecil? Melihat Xiaoyan ragu-ragu, orang tua itu tidak mendesaknya. Dengan kata lain, menurutku, Pak Tua, saya palsu. Semuanya palsu di sini. Apakah itu ilusi? Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu, orang tua itu tiba-tiba berbicara dan berkata, begitu pernyataan ini keluar mata Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Teman kecil, ketika datang ke sini saya khawatir dunia hebat sudah tidak ada lagi, bukan? Orang tua itu terus berbicara. Karena Xiaoyan tidak bertanya lalu biarkan dia bertanya, Xiaoyan mengangguk. Saya tidak menyangka orang tua itu akan mengatakan hal seperti itu. Ya, orang tua itu mendengar kata-kata itu, baru saja mengulurkan telapak tangannya mulai operasi mencubit jari. Orang tua itu menghela nafas lalu dia menggelengkan kepalanya. Teman kecil, apakah Anda benar-benar tidak punya pertanyaan untuk ditanyakan? Cara mendapatkan pilar Tianjun, Xiaoyan hanya merasa itu aneh. Kata-kata orang tua itu benar-benar dalam. Sekejap, Xiaoyan mempertimbangkan apakah tempat ini benar atau salah. Pilar Tianjun itu adalah salah satu harta paling berharga di dunia. Teman kecil bukan dari suku Cimi tidak memenuhi syarat untuk memiliki harta karun ini. Orang tua itu menjepit jarinya dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, jadi mengapa saya menginginkan harta karun ini? Xiaoyan berkata dengan dingin, teman kecilku, tolong dengarkan nasihatku. Lelaki tua itu terdiam. Xiaoyan menyadari sesuatu yang aneh. Dia berdiri dan tiba-tiba membalikkan meja. Orang tua di depanku langsung menghilang kembali ke istana peri. Yang redup itu lagi. Mata Xiaoyan bingung melihat desktop tabelnya tetap sama, 1 teko dan 2 cangkir teh. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Xiaoyan tiba-tiba teringat kata-kata yang ditinggalkan oleh Raja Jahat, mencoba melanggar aturan.